Halo semuanya, kali ini saya Fadila Amanda Zahra dengan nomor induk mahasiswa F10111221001 akan menjelaskan materi terkait teks eksposisi. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran kita kali ini yaitu kompetensi dasar 3.3 menganalisis struktur, isi yang menyangkut permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi, kemudian menganalisis kebahasaan teks eksposisi yang didengar atau dibaca. Kemudian pada kompetensi dasar 4.3 yaitu mengembangkan isi yang menyangkut permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi pada teks eksposisi secara lisan dan tulis. Adapun pada materi pembelajaran teks eksposisi ini, kalian akan mempelajari tentang yang pertama yaitu konseptual, di mana kalian akan belajar terkait struktur dan unsur kebahasaan dalam teks eksposisi. Kemudian yang kedua yaitu faktual. Di sini kalian akan diperlihatkan contoh teks eksposisi. Kemudian yang ketiga yaitu prosedural. Di sini kalian akan belajar terkait langkah-langkah menyimpulkan teks eksposisi. Yang terakhir yaitu metakognitif. Di sini setelah kalian mempelajari struktur dan unsur kebahasaan teks eksposisi, diharapkan kalian dapat merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran problem-based learning dengan pendekatan saintifik dan TPCK, sehingga pada akhir pembelajaran ini kamu akan dapat menganalisis struktur teks eksposisi, menyangkut judul tesis, argumentasi, dan penegasan ulangnya dengan benar. Kemudian kalian juga akan dapat menelaah unsur kebahasaan dari teks eksposisi, sekaligus menganalisis isi teks eksposisi dengan baik. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk pada bagian awal, yaitu mengidentifikasi informasi teks eksposisi. Yang pertama yaitu mengenai pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah jenis teks non-fiksi yang berisi tentang penjelasan dari suatu informasi atau pengetahuan. Teks eksposisi sendiri ditulis berdasarkan data yang diperoleh dan didasarkan pada fakta yang benar-benar terjadi. Selain itu, teks ini menyajikan informasi dengan padat, jelas, singkat, dan tentunya akurat. Informasi yang disajikan juga harus sesuai dengan 5W1H atau lebih dikenal adik Simba. Mulai dari apa, siapa, kapan, di mana, mengapa hingga bagaimana. Selanjutnya kita masuk pada ciri-ciri teks eksposisi. Adapun cirinya yaitu, yang pertama, memberikan informasi atau pengetahuan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa, teks eksposisi bukanlah teks fiksi, tetapi berisi tentang teks non-fiksi. Oleh sebab itu, teks eksposisi umumnya akan berisi tentang informasi atau pengetahuan. Informasi yang didapatkan dari teks eksposisi bisa menambahkan wawasan kita sebagai pembaca dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua dari ciri teks eksposisi adalah menggunakan bahasa yang baku. Dikarenakan termasuk teks non-fiksi dan isinya berupa informasi atau pengetahuan, maka penulisan teks eksposisi menggunakan bahasa yang baku. Dalam hal ini, bahasa baku yang dimaksud seperti kata-kata yang sesuai dengan KBBY, kalimat yang sesuai dengan PWB, dan sebagainya. Yang ketiga adalah berisi tentang sebuah fakta. Teks eksposisi berisi tentang sebuah fakta yang biasanya didukung dengan data-data yang akurat, sehingga keasliannya bisa dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, ketika ingin menulis teks eksposisi yang baik diperlukan mencari sumber-sumber data yang akurat agar tidak terjadi kesalahan. Selanjutnya yang keempat adalah format penulisannya singkat, jelas, dan padat. Dengan format penulisan seperti itu, maka pembaca akan mudah menerima informasi atau pengetahuan yang ada di dalam teks eksposisi. Ciri-ciri terakhir dari teks eksposisi adalah teks eksposisi harus bersifat objektif dan tidak memihak salah satu pihak atau beberapa kepentingan saja. Jadi, bagi seorang penulis teks eksposisi harus bisa memastikan kalau setiap menulis teks eksposisi berdasarkan fakta. Selanjutnya kita membahas tentang unsur-unsur teks eksposisi. Unsur-unsur teks eksposisi terdiri dari judul, tesis, argumen, dan penegasan ulang. Secara lisan,
Wacana eksposisi dapat ditemukan dalam paparan presentasi yang disampaikan seorang narasumber dalam sebuah seminar. Sama halnya dengan teks eksposisi tertulis, saat menyampaikan gagasannya mengenai suatu masalah, narasumber juga menyertakan berbagai alasan berupa bukti-bukti yang mendukung pernyataan tersebut. Nah, berikut adalah contoh teks eksposisi yang di mana terdapat judul, tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Teks eksposisi ini membahas tentang kebersihan lingkungan sekolah. Dijelaskan bahwa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Menjaga kebersihan sekolah menciptakan kenyamanan, dilakukan melalui lomba kebersihan, piket harian, dan kerja bakti. Kebersihan lingkungan sekolah menjaga kesehatan dan menciptakan hubungan yang akrab antara murid dan pendidik. Selanjutnya, bagaimana dan apa yang harus kita lakukan untuk menyimpulkan isi teks eksposisi? Hal utama yang harus dilakukan untuk mengidentifikasi informasi penting dalam teks adalah dengan membaca intensif dan membaca dengan seksama. Setelah mendapatkan informasi dalam teks eksposisi, kamu dalam menyimpulkan teks tersebut secara keseluruhan dengan memahami gagasan umum atau gagasan utama setiap paragraf dan melakukan langkah-langkah penyimpulan teks eksposisi. Berikut adalah penjelasan spesifik langkah-langkah dalam menyimpulkan teks eksposisi. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memperhatikan judul teks. Judul mewakili isi paragraf. Dengan memperhatikan dan memaknai judul, pembaca dapat mengetahui paragraf secara umum. Yang kedua adalah temukan gagasan utama setiap paragraf. Dalam teks eksposisi, setiap paragraf memiliki satu gagasan utama yang dapat terletak di awal paragraf, di akhir atau di awal, dan di akhir yang disebut dengan campuran. Dan yang ketiga adalah rangkailah gagasan utama setiap paragraf. Gagasan utama setiap paragraf yang telah diidentifikasi dirangkai dalam kalimat yang ringkas dan sederhana, tetapi tidak mengubah makna dari isi teks tersebut. Selanjutnya, menelaah isi dan struktur teks eksposisi. Seperti yang telah dijelaskan pada materi sebelumnya bahwa struktur teks eksposisi dibangun oleh 4 unsur yaitu judul, tesis, argumen, dan penegasan ulang atau simpulan. Struktur teks eksposisi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah. Terdapat juga ciri kebahasaan teks eksposisi yang terdiri dari menggunakan kata ganti atau pronomia, bersifat non-fiksi, bersifat informatif, dan bersifat faktual. Menyajikan gagasan dalam bentuk teks eksposisi. Kamu harus yakin bahwa kamu mampu menulis teks eksposisi terbaik. Berdasarkan pengetahuan, pengamatan, atau pengalaman, kamu dapat menyampaikan gagasanmu dalam bentuk teks eksposisi. Nah, setelah melihat penjelasan materi tentang eksposisi tadi, apa manfaat yang kita dapat setelah mempelajari teks eksposisi? Kita tidak hanya sekedar membaca teks eksposisi yang tersedia, tetapi kita harus memahami isi teks tersebut dan menyimpulkan bahwa hal apa saja yang dapat kita ambil dan pelajari. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Saya berharap Anda mendapatkan manfaat dan pengetahuan baru dari konten yang telah disampaikan. Teruslah belajar dan tingkatkan pengetahuan Anda. Sampai jumpa di kesempatan pembelajaran berikutnya.